Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparman dari SDIT Al-Jihadiyah Rumah Negeri Bagasasi, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Di sini saya sebagai peserta PPG Batch 1 bidang studi PAI tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dan saya akan menyampaikan materi ajar kelas 3, yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar bagaimana biasa, akan kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa mimpin doa? Mikail. Ayo Mikail, silakan. Doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya Abi absen terlebih dahulu. Barangkali teman kalian ada yang tidak hadir, mungkin karena sakit atau ada keperluan dari keluarganya untuk pergi acara. Baik, yang pertama, Muhafiz, Hadir B. Mikail, Hadir B. Hilmi, Hadir B. Galih, Hadir B. Neng, Hadir B. Akifah, Hadir B. Febrian, Hadir B. Kansa, Hadir B. Isam, Bagas, Hadir B. yang punya suaranya, Hilmi, B. Fahmi, Hadir. Hanif, Rafa, Hadir. Iyas, Hadir. Yafran, Hadir. Saka, Hadir. Hafiz, Hadir B. Gio, Hadir B. Rama, Hadir. dan Zaskia. Hadir B. Alhamdulillah, ini pada hari ini semuanya hadir. Berarti siap untuk menerima materi tentang bersyukur. Anak sekalian, hari ini Abi akan menyampaikan materi tentang bersyukur. Ya, setiap Abi ngajar selalu menyampaikan, ya, syukur itu sangat penting. Sebab kalau mau bersyukur, ini kita merupakan manusia yang taat sama Allah, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah agar selalu taat sama Allah. Ya, ya, kita perhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan bersyukur? Ya, lihat, baca sama-sama. Baca enggak? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Kalian merasa enggak bahwa kalian oleh Allah setiap hari diberikan nikmat? Khususnya nih, nikmat badan kita diciptakan oleh Allah, diciptakan dengan sempurna. Ya.
Dari kepala ada rambut, ada alis, ada mat, nyambung apa lagi? Terus mul, terus ke bawah badan, tangan, kaki, dan anggota badan yang lain. Ini nikmat Allah yang tiada tara, yang harus benar-benar kalian syukuri, ya. Nah, dari nikmat-nikmat Allah ini ada beberapa nikmat yang harus kita ketahui, ya. Nih, perlu kalian ketahui, sebelum negara kita merdeka, kalian suka nonton YouTube, TikTok, apalagi yang media sosial, Instagram, apalagi Facebook, melihat negara Palestina selalu lagi dijajah oleh Israel. Kalian lihat nggak kerusakan gedung, jalanan, infrastruktur, ya, gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung tempat tinggal orang, semuanya hancur, ya. Nah, dulu negara Indonesia pun seperti itu, ya. Negara kita hancur lebur, ya, dihancurkan oleh para penjajah. Sekarang kalian tinggal menikmati yang enak, ya, di situ. Tidak kenal namanya penjajah, cuma bisa melihat di YouTube negara lain yang dijajah. Nih, makanya ada salah satu orang yang menciptakan sebuah lagu tentang lambang negara Republik Indonesia. Apa judul lagunya? Tahu? Apa judul lagunya? Garuda Pancasila. Bisa dong nyanyinya? Bisa. Yuk kita coba bareng-bareng. Yang semangat, kompak, sebagai rasa syukur kita bahwa kita negaranya sudah bebas dari penjajah. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pencipta lagu, ya, jadi menggambarkan lambang negara Indonesia, ya, di situ. Kemudian syukur apa lagi sih yang harus kita syukuri, makmur? Nah, nih yang kedua, diberikan badan yang sehat. Yang kedua, diberikan badan yang sehat. Ingat, dengan badan sehat kalian setiap hari bisa melaksanakan aktivitas dari bangun tidur, kemudian mandi, apa lagi? Sarapan pagi, setelah sarapan pagi berangkat sekolah, pulang sekolah ada kegiatan ekskul, pulang sekolah ada pergi ngaji, setelah pergi ngaji ada yang pergi les, ya. Kemudian bermain pun merupakan salah satu aktivitas kalian sebagai seorang anak-anak. Ada yang nggak suka bermain? Suka. Ada yang nggak suka bermain? Suka. Hah? Aku suka bermain. Nggak suka bermain? Suka. Nanti dong di rumah. Ya. Aku suka bermain. Aku suka bermain. Nih, walaupun di rumah kalian perlu yang namanya bermain sebagai sosialisasi anak-anak dengan anak-anak, biar saling mengenal,
karakter teman-teman, kebiasaan teman-teman. Ya, jadi kalau bermain, asik nggak kalau bermain? Asik. Kadang sampai lupa waktu. Ya, sampai lupa waktu. Nah, ya, kadang sama teman kalian, bapak kalian cari-cari. Oh, Neng, no, ya, pulang, waktunya makan. Ini sampai lupa makan. Ya, kalau sudah kasihkan main. Nah, itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa badan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya, coba ada yang ngasih contoh, bisa? Aktivitas apa lagi selain apa tuh tadi? Main. Dalam bermain apa tanggapan? Belajar. Lagi. Main sama adik. Hah? Main sepeda. Ya. Tuh. Dengerin. Dengan sehat badan kalian bisa semua melakukan aktivitas. Coba kalau kalian lagi sakit, mau bangun malas, mau pergi main malas, kita perhatiin, Neng makan apa biar badan cepat sehat. Dibeli segala macam makanan. Pugu lagi mulutnya lagi pahit, dibeliin segala macam makanan yang enak. Coba kalau lagi sehat ya, enggak apa tuh, enggak dikasih pun minta. Makanya kalian yang badan lagi sehat, harus rajin-rajin bersyukur. Syukurnya bagaimana? Tadi rajin sekolah, rajin belajar, rajin pergi ngaji, di rumah rajin senang bantuin orang tua waktu masih kecil, ya, untuk kebiasaan setelah gede. Bangga. Baik, selanjutnya nikmat apa lagi nih? Nikmat diberikan badan yang sempurna. Kalian badannya sempurna nggak? Sempurna. Barangkali ini saya telinganya nggak ada satu, karena main gibah dulu tapi nggak tahu. Lengkap nggak telinganya? Lengkap nggak? Lengkap, ya. Oleh Allah kita diciptakan badan yang sempurna, lengkap. Ya, kalau banyak kalian tidak bersyukur, apa kata Allah? Akan diberikan adab yang sangat pedih. Banyak kalian bersyukur, ya Allah. Coba kalau banyak kalian nggak dikasih mata, bisa nyampe sekolah nggak? Enggak. Bisa nyampe sekolah nggak? Umpamanya telinganya dikasih budek, bolot, dipanggil temennya dengar nggak? Dipanggilin sampai teriak-teriak, nggak nyaut, tak taunya temennya bolot, ya, itu. Lagi, apa lagi? Ini mas apa tuh? Yang enak. Hidung buat apa hidung? Untuk bernapas, enak tuh. Ya, ngirup udara. Nyium siapa? Ini menyebar apa? Nah, betul, untuk menyium aroma. Ada yang apa tuh? Aromanya wangi, ada yang aromanya apa? Gak enak ya? Apa? Aromanya gak jelas, ada yang aromanya bau. Ya. Nah, tapi kalau ada teman sebelah diem baru ketahuan baunya. Nih, ya, ini bahaya. Ya. Nih. Coba kalau umpamanya kalian oleh Allah hidungnya dikasih ke atas. Emang boleh, Pak? Ngadepnya. Coba kocok lah. Kalau hujan gimana? Bingung nggak tuh? Mana lagi di tengah jalan, lagi main hujan-hujanan, lagi di perjalanan naik motor, hidungnya ada ke atas, waduh, bisa kembung ya. Airnya masuk ke hidungmu. Makanya, iya, oleh Allah diberikan hidungnya ngadepnya ke bawah. Allah merupakan pencipta yang sangat luar biasa, pencipta yang sempurna. Nah, jangan sampai kalian ukur nih. Nah, kemudian apa lagi? Yang keempat,
keluarga yang sayang. Kalian di rumah, orang tua sayang nggak ke kalian? Sayang. Mak sayang nggak? Sayang. Yang punya teteh, punya kakak sayang nggak? Terus yang punya adik sayang nggak kalian ke adiknya? Ya, itu juga merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Coba kalau orang tua kalian di rumah marah-marahin kalian dulu, bete nggak? Bete nggak di rumah? Bete. Pinginnya kabur-kaburan, pergi main. Nah, karena orang tua kalian sayang, kalian senang bermain di rumah. Adiknya, sama teteh, sama kakak, sama emak, ya. Jangan dibiasakan menyendiri di dalam kamar. Ya, ada orang tua ajak main, ada ngobrol emaknya, bapaknya. Kalian ada yang nggak tahu, ya? Ada yang nggak tahu, tanyakan. Mak, Pak, ada PR. PR apa tong, Neng? Kayak ini. Lah, emak kan nggak sekolah, nggak tahu. Ya, nah, ya. Kalian harus, kalau yang tidak paham boleh bertanya sama orang tua, sama kakak di rumah, juga sama teman. Baik, lanjutnya. Yang kelima, mempunyai teman yang baik. Mempunyai teman yang baik ini juga merupakan nikmat Allah. Coba kalian kalau umpamanya di sekolah ini dia al-jihad, ya, temennya gak ada, temennya gak ada yang respect ke kalian, ya, temennya bikin bete kalian. Betah nggak sekolah di sini? Betah nggak? Nggak dengerin. Kalau teman kalian nggak respect ke kalian, temennya bikin bete, betah nggak sekolah di sini? Enggak. Nah, makanya karena teman-teman juga semuanya sayang ke kalian, buat ngobrol asik, buat bermain asik, buat jalan bareng asik. Makanya itu adalah nikmat Allah yang teman-teman kalian sayang terhadap kalian. Ada yang sini suka berantem? Ada yang suka berantem nggak? Rafa ya? Karena bisa sama Bagas. Hah? Karena sama Bagas. Sama siapa lagi? Suka berantem? Hah? Siapa? Jafran berantem sama siapa? Kalau Jafran berantemnya di kalangan ya? Di karate ya? Berantemnya? Kalau kalian senang berantem, contoh Jafran, setiap berantem di arena, sehingga pulang bawa nama baik, ya, bawa nama baik, bawa medali. Pernah dapat hadiah belum? Uang pembinaan, baru hadiah-hadiahnya, piala gitu, piala sama medali ya, medali, ya. Tuh, kalau kalian senang berantem, boleh masuk silat, boleh masuk karate, berantem di arena, menang, dapat medali dan membuat orang tua senang, bangga. Yuk, lanjut. Yang keenam, alam yang indah. Nah, kalian tahu Indonesia adalah merupakan salah satu keajaiban dunia yang alamnya sangat indah. Ada yang pernah main pegunungan? Pernah. Asik nggak main pegunungan? Seru. Ya. Airnya seger. Apalagi pegunungannya yang ada air terjun. Asik buat berenang. Iya. Ada yang pernah ke pantai? Ngapain aja di pantai tuh? Mainan pasir. Ya, ada yang layang-layang. Jajan. Ada yang nyari kepiting, ada yang nyari kerang. Nah, pokoknya alam Indonesia diciptakan oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia agar manusia
mensyukuri nikmat Allah. Itu kita juga harus bersyukur. Ya. Baik, selanjutnya. Ya. Yang terakhir, ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan. Ilmu sendiri artinya pengetahuan. Setelah kalian pelajari, segala sesuatu akan menjadi pengetahuan, akan menjadi ilmu kalian sebagai bekal nanti sekolah selanjutnya. Sekarang kelas 3, nanti di kelas 4, kelas 5, kelas 6, lanjut ke SMP dan seterusnya. Itu oleh Allah diciptakan otak pada diri kita agar kalian bisa berpikir. Ya. Menerima pengetahuan, menerima ilmu dari guru-guru. Kalian dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kalian tadinya tidak pinter, tidak pandai, ya, jadi paham. Senang nggak menjadi anak pintar? Senang nggak? Pada dasarnya kalian adalah anak-anak yang pintar. Bangga. Pintar pada bidangnya. Bang. Ya. Ada yang bisa hafalan. Ya. Ada yang pintar matematika. Terus apa lagi? Ada yang pintar berolahraga. Ada yang pintar gambar. Ada yang pintar mewarnai. Semuanya kalian adalah anak-anak yang pintar. Ya. Tuh. Jadi jangan sampai merasa saya bodoh. Enggak ada anak bodoh. Ya. Yang ada anak berpikirnya lambat. Ya. Itu. Dulu ada di kata mama kamu tidak sekolah. Kenapa? Di sini nggak pinter-pinter. Nah, tapi habis saranin. Tidak ada anak yang bodoh. Semuanya pintar. Akhirnya karena sabar, rankingnya jadi naik. Ya, tadinya rankingnya apa? 20, jadi ranking 15. Kemudian naik lagi, jadi ranking 10, sampai ranking 6. Tuh, berarti emang semua anak pada dasarnya pintar. Ya, ada yang merasa bodoh di sini? Ada yang merasa bodoh nggak? Ditanya, ada yang merasa bodoh nggak? Bodoh dalam hal apa? Menggambar. Tapi pintar nggak? Dalam hal lain? Iya pasti pintar dalam hal yang lain. Tidak ada anak itu sempurna menguasai semua materi. Pasti punya kelebihan dalam salah satu materi. Ya, kalian harus tetap semangat dan bangga. Yuk kita lihat sama-sama. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim. Nih, Allah udah terang-terang ingetin manusia, ingetin makhluknya, mengingatkan kita sebagai makhluk Allah yang diberikan akal dan otak untuk berpikir. Ya, yuk kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yuk artinya baca sama-sama. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah nikmatnya kepadamu. Tuh orang yang bersyukur. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, hanya kalian sebagai umat muslim ciptaan Allah yang diberikan akal dan pikiran, badan yang sempurna, harus rajin-rajin bersyukur. Sebagai umat Islam, dengarkan, ada 3 hal yang harus disyukuri. Ada 3 hal yang harus disyukuri. Ini sebagai ciri sebagai muslim yang beriman. Pertama, hatinya, lisannya,
dan perbuatannya. Ya, nih hati kadang kita punya niat baik. Niat baik dilaksanakan kebaikannya dapat pahala 2. Tuh, luar biasa nggak Allah? Udah niat baik dilaksanakan kebaikannya nilai pahala 2. Kemudian kalian niat jahat dalam hati. Tapi karena berpikir, ntar kalau berbuat jahat kita dapat dosa, kita masuk neraka. Akhirnya tidak dilaksanakan tuh perbuatan dosa kita. Ya, itu tidak dicatat sebagai dosa karena kita tidak jadi melakukan, malah dapat pahala 1. Ya. Nah, yang 3, ya, perbuatan kita sehari-hari harus didasari dengan agama. Jangan senang melaksanakan kegiatan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Coba bantu sebutkan perbuatan baik apa aja yang kalian tahu. Ya, perbuatan baik apa aja? Apa? Bantu orang. Apa? Ayo berpikir, bantu jawab. Memberi orang makanan atau ngasih jajan ya. Bersedekah ke orang miskin. Apa dia? Tadi Abi sudah panjang lebar menerangkan tentang bersyukur. Ya, tentunya kalian sudah memahami apa arti bersyukur. Ya. Kemudian contoh-contohnya tadi apa aja. Terus ayat atau surat atau firman Allah yang mendukung tentang bersyukur tadi pun udah habis sampai. Kalian sudah paham? Kalian paham belum? Paham belum? Kalau emang sudah paham, yuk siapa yang bisa menerangkan kembali tentang bersyukur, kemudian contohnya juga firman Allah yang mendukung tentang bersyukur. Yang bisa angkat tangan. Wih, banyak juga. Berarti udah pada paham ya? Ya, silakan. Yang bisa Abi tunjuk Atifa, Aca, sama Febrian. Silakan maju. Nanti terakhir masing-masing. Nih, nanti jawabnya ngikutin yang Abi sampaikan. Baik, yang lain berperhatikan boleh nanti kalau bingung boleh membantu, ya. Kalau bingung boleh membantu. Silakan untuk Akifah menerangkan tentang arti bersyukur. Yang keras suaranya. Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Alhamdulillah. Betul nggak? Betul. Benar nggak? Benar. Mantap. Sekarang Aksa, tolong contoh-contoh syukur nikmat yang harus diberikan. Ayo silakan. Yang keras suaranya. Iya. Betul. Iya. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Bingung nih, berarti ketahuan nih. Yang paham baru yang maju. Tapi semuanya pada paham ya? Nah, tadi kata Aca bahwa syukur nikmat yang harus disyukuri pertama tentang sehat dan kedua badan yang sempurna, 3 dikasih teman-teman nih kayak kalian, teman-teman yang baik, kemudian apalagi orang tua yang baik. Orang tua kalian baik nggak? Orang tua kalian baik nggak? Baik. Buktinya apa? Kalian disekolahkan, ya. Segala punya keinginan apa sama orang tua dipenuhi, ya enggak? Ya enggak? Betul enggak? Suka dipenuhi sama orang tua. Nah, sekarang bagian yang laki-laki nih, Febrian, hanya satu nih yang berani maju. Firman Allah atau surat dalam Al-Quran yang mendukung tentang arti bersyukur, tentang syukur kita sama Allah karena nikmat yang telah diberikan. Silakan Febrian, basmalahnya jangan lupa.
Betul tidak? Juli. Nah, yuk. Silakan duduk kembali. Duduk kembali. Berarti materi tentang bersyukur ya telah kalian kuasai, udah paham. Buktinya ada teman kalian yang berani maju untuk presentasi. Kesempatan lain, Abi ingin yang lain nih maju. Kalau habis lagi menerangkan materi-materi yang lain. Jadi untuk materi bersyukur saya cukup sampai di sini ya. Untuk kemarin riset sudah diberikan, untuk post-test juga nilainya cakep-cakep, orang pada lembut isinya ya. Baik, itu aja. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya materi bersyukur, Abi ingin memberikan post-test untuk mengukur yang mana kalian terima materi. Ya, silakan kerjakan, hanya 2 pertanyaan. Nikmat apa sajakah yang hari ini Anda syukuri? Yang kedua, dalam bersyukur, nikmat apa sajakah yang harus Anda syukuri? Paham ya? Ayo, silakan dikerjakan. Kerja sama, biar cepat. Pada cepat misalnya, cepat berarti ya, biar cepat. Dan sudah mulai dikumpulkan. Ada yang udah? Ayo, yang duluan sama Abi dikasih bonus. Satu kelompok. Yang duluan Abi jajanin. Yang selesai duluan, Adik kasih ribut. Yang selesai duluan, Adik kasih ribut. Ayo coba. Ayo. Raffi sama Japran berarti selesai duluan. Nah, ini ya. Hari ini materi tentang bersyukur cukup di sini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang baik, yang cerdas, yang pandai, menjadi anak-anak muslim yang pandai bersyukur. Sehingga oleh Allah nikmat yang diberikan akan selalu ditambah. Alhamdulillah, teman sekalian, hari ini materi tentang bersyukur telah berakhir. Yuk, waktu juga udah habis. Kita siap-siap untuk berdoa dan pulang. Silakan ke kelas. Mikail pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan ulang dari kelompoknya Adit. Waalaikumsalam. Ya, ini. Kita ketinggalan di kelas. Oke.